Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Arfiana dari kelompok 8. Saya akan membuka video presentasi dari kelompok kami dan saya membahas sedikit cuplikan tentang biografi dari Abu Yazid Al-Bustami. Siapakah beliau? Beliau lahir di Bustam dengan keluarga berada dan taat beragama. Namun beliau memilih hidup sederhana, menjadi orang pertama pencetus al-fana dan al-baqa dalam tasawuf. Dengan menggabungkan penolakan kesenangan dunia dan patuh pada agama, beliau adalah syekh dengan tinggi keilmuannya yang terkenal dengan kata-kata ganjil yang memiliki pengertian dalam atau berisikan kepercayaan bahwa hamba dan Tuhan dapat bersatu. Pada usia yang ke-131 tahun atau ada yang menyebutkan usia ke-73, beliau menghembuskan nafas terakhir yang kini makamnya menjadi tempat ziarah yang menarik bagi teruntuk umat Islam dan umat yang lain. Cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Jika ingin detail mengenai atau mengenal beliau, silahkan baca makalah kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Prayogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fana, baqa, ittihad dalam tasawuf. Al-fana berasal dari kata fania, lenyap atau musnah. Keadaan dari sa'i ataupun sesuatu yang tidak berakhir. Artinya, apabila tetapnya suatu keadaan telah berakhir, ditetapkan bahwa ia sudah mencapai fana. Abu Bakar Al-Kalabazi mendefinisikannya sebagai hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala kegiatan manusia, sehingga ia kehilangan perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Dan ia telah menghilangkan semua kepentingannya ketika berbuat sesuatu. Al-fana dalam pengertian umum seperti penjelasan Al-Junaidi, yakni hilangnya daya kesadaran qalbu dari hal-hal yang bersifat indrawi. Karena adanya sesuatu yang dilihatnya, situasi yang demikian akan beralih karena hilangnya sesuatu yang terlihat dan berlangsung terus secara silih berganti, sehingga tiada lagi yang disadari dan dirasakan oleh indera. Al-fana sebagai proses awal, lalu kemudian dilanjut dengan al-baqa. Yang satu dengan yang lain merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan. Dengan terjadinya al-fana, otomatis baqa akan datang dengan sendirinya, dan dalam kondisi seperti itu ittihad pun terjadi pula. Dalam uraian tersebut mengatakan jika al-fana dan al-baqa adalah mencapai persatuan secara rohaniah dan batiniah dengan Tuhan, sehingga yang disadarinya hanya Tuhan dan dalam dirinya ada materi manusia juga tetap ada, sama sekali tidak hancur. Demikian juga alam sekitarnya, yang hilang atau hancur hanya kesadaran dirinya sebagai manusia. Jika bertambahnya diri tingkatan, maka bertambah pula kedekatannya kepada Allah, sehingga bersatunya dengan atau istilah disebut ittihad. Ittihad yang diamalkan oleh Al-Bustami adalah suatu maqam yang tertinggi sebagai pendekatan diri kepada Allah. Tetapi sebelum ke tahap tinggi, seseorang harus lebih dulu mengalami al-fana dan al-baqa. Maksudnya ialah bukan hancurnya jiwa sufi yang menjadi tiada, tetapi kehancuran yang menimbulkan kesadaran sudi terhadap dirinya. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan kaum sufi al-fana, al-nafs wal al-baqa billah, dengan arti kesadaran tentang diri sendiri yang hancur, dan timbullah kesadaran diri Tuhan. Maka disinilah seorang sufi akan terjadi persatuan dengan Tuhannya, ittihad. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Nur Aulia Rahma, NIM 933709719, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fana, baqa, dan ittihad. Jadi sebelumnya saya akan menyinggung mengenai pendapat dari Abu Yazid Al-Bustami, di mana beliau berpendapat manusia itu hakikatnya seesensi dengan Tuhan, bisa disatukan dengan Allah. Jadi ia mampu melebur ke dalam eksistensinya mengenai keberadaan Allah itu di mana sih. Seperti ia menyadari bahwa keberadaan Allah itu sebagai suatu pribadi dia sendiri, sampai dia itu tidak bisa menyadari tentang dirinya sendiri. Dari sinilah
akhirnya ketemu tujuan dari fana dan baqo itu sendiri. Yang bisa digarisbawahi adalah tujuannya itu mencapai persatuan secara batiniah dan rohaniah dengan Allah, biar ia sadar hanya Tuhan, hanya Allah lah yang ada dalam dirinya, hanya Allah yang ada dalam hatinya. Tapi teman-teman, terlepas dari itu, manusia itu tetap ada, sama sekali tidak hancur, tidak punah, seperti juga alam sekitarnya, seperti juga kita atau dirinya itu tinggal di dunia. Di dunia ini tuh belum punah, belum hancur, belum hilang. Hanya saja kesadaran dirinya itu loh yang sebagai manusia tuh hilang. Lalu setelah itu konsep yang mendasari dari fana, baqo, dan itihad ini tuh ketika seseorang telah fana atau tidak sadar dengan wujudnya sendiri dan wujud sekitarnya, dan disitu ia sudah sampai ke tahap baqo, lalu lanjut ke itihad. Konsepnya seperti itu, jadi bertahap-tahap. Jadi dengan tercapainya fana dan baqo itu, maka seorang sufi dianggap telah sampai, sudah melangkah ke beberapa tahap sampai ke tingkatan itihad, yang artinya sudah menyatu dengan Tuhan. Dan pada ajaran itihad sendiri itu ada satu wujud, meskipun sebenarnya ada dua wajah, yaitu Tuhan dan manusia itu sendiri. Nah, Abu Yazidnya itu mengungkapkan jika dirinya itu Tuhan, maka sepintas ungkapan-ungkapan itu mengenai fana ini, mengenai faham dari fana ini tuh menyimpang. Seperti yang beliau ungkapkan itu, aku adalah Tuhan, tiada selain aku, maka sembahlah aku. Jadi Abu Yazid ini tuh seakan-akan dia adalah Tuhan, mengaku sebagai Tuhan saat dia fana. Tetapi pada saat keadaan tidak fana, ia menyatakan bahwa tidak keluar dari syariat Islam. Nah, untuk faham-faham dari fana dan baqo, itihad itu ditunjukkan sendiri dari tahap terakhir, yaitu itihad, dimana ketika untuk mencapai di tahap itihad itu kita harus mencapai di tahap fana dan baqo itu sendiri, lalu mencapai ke itihad. Konsep-konsep dari konsep intinya itu ada di tingkat-tingkatan itu tadi. Ketika kita akan mencapai ke itihad, kita berarti harus mencapai di dua tahap itu tadi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Abu Yazid, bahwa beliau itu sudah beritihad dengan Allah, dimana fana dan baqo ini itu digunakan untuk berjumpa dengan Tuhan, karena Allah juga memberikan peluang untuk kita bahwa untuk menemuinya. Bahkan karena itu kita sudah melekat dan sudah dekat dengan Tuhan. Nah, konsep dari fana, baqo, dan itihad ini itu juga disinggung juga di ayat suci Al-Quran Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi, semua yang ada di bumi itu binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep fana, baqo, dan itihad. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada beberapa hal yang belum bisa dipahami. Namun ketika ada yang belum bisa dipahami, teman-teman bisa langsung bertanya di forum e-learning di jam mata kuliah tasawuf berlangsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari dan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.